Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau ngobrolin soal fondasi hubungan yang kuat. Sesuatu yang kadang penting banget tapi terlewat. Sumber kita hari ini dari sebuah buku Prinsip Sukses, dan kita bakal fokus ke satu bab 49, yang ngenalin teknik komunikasi namanya Hard Talk. Pernah nggak sih Anda merasa ada yang ganjel gitu tapi susah diomongin? Baik di tim kerja atau mungkin di keluarga, yang kayak bikin semuanya jadi seret? Nah, bab ini katanya punya metode terstruktur buat ngatasin itu. Iya, betul sekali. Yang menarik ya dari bab 49 ini, penekanannya tuh loh pada emosi yang terpendam. Itu yang jadi penghalang utama katanya. Analoginya tuh kayak gelas yang udah penuh. Kita nggak bisa nambah air baru kalau yang lama belum dikeluarin kan? Nah, hard talk ini dirancang kayak katup lepas gitu, tapi yang aman dan terstruktur. Jadi misi kita ya ini, membedah gimana proses ini bisa bantu Anda bikin komunikasi lebih jernih, lebih otentik. Oke, menarik. Mari kita bongkar deh bab 49 ini. Jadi, hard talk ini bukan sekedar curhat biasa gitu ya. Sumber kita bilangnya ini proses yang sangat terstruktur. Tujuannya juga spesifik banget. Munculin dan lepasin emosi yang menghambat kerjasama, kreativitas, bahkan intuisi. Wah, Tepat. Kuncinya itu di menciptakan zona aman. Secara psikologis ya harus aman banget. Sesuatu yang jarang banget ada di obrolan kita sehari-hari. Makanya ada aturan main yang jelas, dan ini harus diikuti. Idealnya sih kelompok kecil ya, 2-10 orang. Soalnya kalau lebih besar, gimana ya? Rasa percayanya cenderung turun. Terus prosesnya jadi lama banget. gimana persisnya tuh prosesnya? Sumbernya nyebutin ada variasi ya. Dimulai dengan pertanyaan kunci, kayak apa yang perlu Anda sampaikan biar bisa lega dan hadir sepenuhnya di sini? Gitu. Terus ada aturannya. Nah, aturan ini jantungnya proses ini. Pertama, cuma satu orang bicara pada satu waktu. Satu aja. Yang lain, wajib dengerin penuh. Nggak boleh nyela, nggak boleh komentar, nggak boleh nyanggah. Dan ini yang paling penting, nggak boleh ngasih nasihat. Sama sekali. Udah selesai ngomong, kelompok cuma bilang terima kasih. Udah, gitu aja. Nggak ada diskusi lanjutan saat itu. Terus giliran pindah ke orang berikutnya. Oh ya, boleh juga kok milih pas, nggak ngomong kalau emang lagi nggak pengen atau nggak perlu. Wah, aturan tanpa nasihat itu pasti tantangan banget ya. Nahan diri buat nggak langsung kasih solusi atau nimpalin gitu. Kenapa sih aspek mendengarkan murni ini kok ditekankan banget sama sumbernya? Kenapa krusial? Lapisan emosi yang lebih dalam gitu. Ini bukan sesi cari solusi bareng ya, tapi sesi untuk didengarkan. Being heard. Hasilnya, kata bab 49 ini, seringkali ya kelegaan emosional yang luar biasa. Terus ikatan antar anggota kelompok jadi makin kuat. Ini bagian yang menarik banget. Kekuatan transformatifnya justru datang dari pengalaman didengerin sepenuhnya itu sendiri. Sumber kita malah ngasih contoh yang kuat ya soal ini. Benar. Ada contoh keluarga yang komunikasinya udah di ujung tanduk lah istilahnya. Hampir hancur. Terus mereka coba sesi hard talk, intens gitu, 4 jam. Dan berhasil membalikan keadaan, mereka sampai bisa bikin kesepakatan positif kayak keluarga nomor 1, atau bersama kita lebih baik. Luar biasa kan? Ini nunjukin betapa dahsyatnya dampak sekedar menyediakan ruang aman untuk jujur secara emosional. Itu insight kunci dari bab 49. Luar biasa. Berarti ini bukan cuma buat situasi krisis aja dong ya. Bisa jadi dialog preventif juga. Misalnya di awal rapat tim gitu. Tentu, bisa banget diterapkan rutin. Di awal rapat misalnya, ini bisa bantu semua orang lepasin gangguan pribadi dulu, biar fokus ke agenda. Di keluarga juga bisa, buat jaga saluran komunikasi tetap plong sebelum masalah kecil numpuk jadi besar. Intinya yaitu, membersihkan awan emosional, biar interaksi selanjutnya lebih jernih, lebih produktif, lebih tulus. Oke, jadi apa nih pelajaran utamanya buat Anda dari bab 49 ini? Intinya komunikasi yang terstruktur, yang utamain keamanan psikologis kayak hard talk ini, ternyata bisa jadi kunci buat membuka hubungan yang lebih otentik, lebih dalam, dan nyelesain hambatan yang nggak terucap. Kekuatan dari merasa benar-benar didengar, itu sih intinya. Nah, ini membawa kita ke refleksi penting nih. Bagaimana prinsip ruang aman untuk didengarkan ini mungkin dalam bentuk yang lebih simpel ya, lebih informal. Gimana caranya bisa Anda adaptasi buat memperbaiki koneksi penting dalam hidup Anda? Kan nggak harus selalu sesi formal hard talk juga. Mungkin sebagai penutup ada satu hal nih buat Anda renungkan. Ada nggak sih sesuatu yang belum terucapkan yang mungkin lagi menghambat hubungan terpenting Anda saat ini? Dan
Apa ya satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai menciptakan percakapan di mana kejujuran tuh rasanya lebih aman untuk diungkapkan? Coba direnungkan ya.